Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Akhyar dengan NIM 1012024045 dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan membuat tugas video UAS SKI dan saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan di India, yaitu menelusuri jejak reformasi spiritual dan intelektual pada abad ke-19. Di sini saya akan jelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, gerakan Islam di India ini tidak muncul secara tiba-tiba. Pada abad ke-19 itu, masa-masa di India itu sulit buat umat Islam di India. Kesultanan Mughal runtuh pada tahun 1857 dan umat Islam di India pada waktu itu dijajah oleh bangsa Inggris, dan banyak ulama merasa pemikiran Islam itu udah stagnan alias jalan di tempat karena mengikuti tradisi taklid buta, yaitu mengikuti ajaran tanpa tahu yang sebenarnya. Nah, dari krisis politik intelektual dan spiritual inilah para ulama sadar kalau mereka harus melakukan tajdid atau pembaruan total biar peradaban Islam tidak tenggelam. Nah, lalu ada pelopor gerakan Islam di India. Ada 3 pelopor besar dengan peran beda-beda. Yang pertama ada Syah Waliullah. Nah, nama lengkapnya ada Syah Waliullah Al-Dehlawi. Beliau itu bapak pembaharuan yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Urdu biar mudah dipahami, plus memurnikan akidah dari bid'ah lewat pendekatan hermeneutis. Yang kedua ada Said Ahmad Khan, yaitu bapak modernisme yang mendirikan gerakan Aligarh. Beliau sadar umat Islam harus belajar sains barat biar nggak ketinggalan zaman. Ketiga ada Muhammad Ali Jinnah. Kalau beliau fokusnya di politik, perjuangan diplomatiknya akhirnya melahirkan negara Pakistan. Ketiganya mewakili spektrum reformasi yang utuh, teologis, edukatif, dan politis. Lalu ada jejak pembaharuan. Ada revolusi pendidikan politik dan identitas umat Islam. Nah, jadi gerakan pembaharuan ini meninggalkan warisan abadi bagi peradaban Islam. Dari sini lahir generasi muslim yang pintar secara akademik tapi tetap pegang teguh iman, sementara Madrasah Deoband memperkuat basis ilmu tradisional, turats, dan mencetak ulama-ulama tangguh. Lalu ada 2 pilar pembaharuan, rekonsiliasi sains barat dan pemurnian akidah. Nah, modernisme Aligarh ini dipelopori oleh Said Ahmad Khan. Kalau kita bedah lebih dalam, gerakan ini punya 2 pilar utama. Satu, modernisme Aligarh yang dipelopori Said Ahmad Khan. Intinya integrasi sains modern ini sama nilai Islam biar umat bisa survive di era kolonial. 2, ada revivalisme Deoband, yaitu gerakan pemurnian tradisional. Ini tuh menolak pengaruh budaya barat dan fokus pada penguatan akidah, fikih, serta pendidikan agama klasik melalui sistem madrasah untuk menjaga kemurnian Islam. Jadi ini tuh dibuat agar kita nggak terjebak dalam polarisasi saat mengajarkan sejarah Islam kepada peserta didik kelak nanti. Lalu ada wujud nyata pembaharuan. Ada perbedaan visual antara aliran modernis dan tradisional. Nah, di sini warisan paling nyata itu ada dalam bidang pendidikan, ya kan? Tetapi warisan gerakan ini tidak hanya berupa pemikiran, tetapi juga bangunan fisik yang masih berdiri hingga kini. Di satu sisi, Universitas Aligarh menampilkan arsitektur megah, perpaduan timur barat sebagai simbol keterbukaan. Nah, di sisi lain, madrasah-madrasah Deoband mempertahankan kesederhanaan tradisional yang fokus pada fungsi pendidikan agama tanpa ornamentasi mewah. Keduanya itu adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan. Lalu ada latar belakang tantangan. Nah, menjelang abad ke-18, umat Islam di India mengalami kemunduran drastis. Nah, umat Muslim di India itu seiring melemahnya kekuasaan Mughal, kondisi ini diperparah oleh masuknya penjajahan Inggris yang membawa budaya dan pendidikan barat. Umat Islam itu terjebak dalam berpikir miskin secara ekonomi dan tertinggal dalam sains, ketinggalan pendidikan. Jadi umat Islam itu menolak pendidikan barat karena dianggap merusak agama. Akibatnya mereka kalah bersaing dalam birokrasi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan modern dibanding kelompok lain.
Lalu ada gerakan Aligarh Jembatan Timur dan Barat. Nah, Said Ahmad Khan ini menyadari bahwa umat Islam tidak bisa maju jika terus menolak pendidikan Barat. Ia meluncurkan gerakan Aligarh dengan strategi two aid education. Pendidikan dua mata, satu mata memandang Al-Quran sebagai wahyu, satu mata lagi memandang sains modern. Tujuannya itu agar umat muslim di India itu menciptakan muslim yang saleh secara agama namun kompeten secara intelektual. Yang ketiga ada tokoh utama pembaharuan. Ya, seperti yang tadi, ada Syah Waliullah, ada Said Ahmad Khan, ada Muhammad Ali Jinnah. Syah Waliullah bapak spiritual, fokusnya itu menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Urdu. Kalau Said Ahmad Khan ini bapak pendiri Mau College ya, dengan strategi to education. Kalau Muhammad Ali Jinnah ini bapak bangsa Pakistan menggunakan diplomasi modern, bapak pendiri Pakistan. Pakistan berdiri pada tahun 1947. Nah, dan hukum kolonial sebagai senjata politik untuk mewujudkan negara Islam yang berdaulat melalui perjanjian Lahore 1940. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kesimpulan dari video ini adalah jadi umat Islam pada waktu itu mengalami kemunduran dari agama, politik, dan sosial. Mereka ketinggalan zaman karena mereka hanya menganggap bahwa ilmu lain itu nggak penting. Yang penting itu hanya agama saja, tanpa ilmu lain itu udah cukup menurut mereka. Dan bangkitlah para tokoh terbesar untuk membantu mereka agar mereka kembali lebih maju. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.